Nah, para muhibbin rahimakumullah. Al-mu'min bismillahil jami' ayyakuna jami'an ilmai zahir wal batin wa jami'al a'malis salihat wal kalimatit thayyibat wa jami'al ahwal wal maqamatis syarifat. Orang yang percaya dengan nama Allah Al-Jami', bahwa Allah bisa menghimpunkan apapun yang dia kehendaki berhimpun, bisa dia himpunkan. Kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada nama Allah Al-Jami', kita menghimpunkan juga. Apa yang kita himpunkan? Satu, ilmu zahir, ilmu batin. Mesti ada pada diri kita. Ilmu zahir, ilmu batin. Yang kedua, kalimat-kalimat thayyibah mesti kita kumpulkan. Yang ketiga, maqam wal ahwal asyarifah mesti kita kumpulkan dalam kehidupan kita. Ilmu batin, tauhid mesti kita kaji. Ini ilmu batin. Ilmu fikih, ilmu zahir mesti kita kaji. Ilmu tasawuf, ilmu lahir batin mesti menyatu dalam tubuh kita sebagai bukti kita bisa menghimpunkan. Nah, ilmu tauhid, keimanan, ini pondasi sebuah bangunan. Ilmu fikih, kerangka bangunan. Ilmu tasawuf, menghiasi bangunan. Nah, kalau bangunan itu ada pondasinya, ada kerangkanya, dihias dengan perhiasan, maka ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman aja, tapi kada berfikir, kada bisa. Orang berfikir aja, cuma kada bertauhid, kada bisa juga. Orang bertasawuf wara, makinnya kada berfikir, kada bertauhid. Jadi tiga ilmu ini mesti kita himpunkan dalam diri kita. Mesti kita satukan dalam diri kita. Sebagai bukti kita beriman kepada nama Allah Al-Jami' yang maha mengumpulkan, yang maha menghimpunkan. Nah, kemudian kita himpunkan lagi amal-amal saleh. Amal-amal saleh kita himpunkan dalam diri kita. Jangan hanya satu amal saleh yang kita kerjakan, amal saleh lain kada kita kerjakan. Kita kumpulkan. Nabi SAW suatu hari duduk dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Lalu ujar Nabi, "Man asbaha minkumul yawma sha'ima." Wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang hari ini puasa? Faqala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar, "Ana shaim ya Rasulullah." Ulun puasa wahai Rasulullah. Lalu jar Nabi lagi, siapa hari ini di antara kalian yang ada mengantarkan jenazah? Tasyi'ul jenazah. Wahai sahabat, siapa di antara kalian yang hari ini ada mengantarkan jenazah? Faqala Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Ulun tadi umpat mengantar jenazah. Lalu jar Nabi lagi, siapa pada hari ini yang meilangi orang garing? Angkat tangan lagi Abu Bakar. Ana ya Rasulullah, ulun hari ini meilangi orang garing, tadi ada juga. Lalu jar Nabi, siapa ada yang hari ini memberi makan orang miskin? Siapa hari yang memberi makan orang miskin? Abu Bakar, ulun tadi memberi orang makan miskin ya Rasulullah. Semua Abu Bakar menyahut. Nah, Abu Bakar himpunkan seluruh amal yang bisa dihimpunkan. Puasa iya, mengantar jenazah iya, menghilangi orang garing iya, memberi makan orang miskin iya. Lalu jar Nabi kita, barang siapa terhimpun pada diri seseorang pada suatu hari puasa, mengantar jenazah, menghilangi orang garing, beri makan orang miskin, bahwa ahlul jannah, dia ahli surga. Nah, ahli surga. Jadi jangan hanya sebuting semacam amal yang kita himati, jangan. Macam-macam amal. Mantang-mantang kita memperkaji orang kita meleng orang garing, ku puasa.
Udah umpat lagi bilangnya orang garing. Nah, padahal itu dikumpulkan mestinya, bukan puasa, yang lain-lain pun dari amal kebaikan mesti dihimpunkan. Mesti dihimpunkan. Nah demikian pula kalimat thayyibah. Jangan hanya kita sehari ini melulu membaca salawat saja, jangan. Kumpulkan apa-apa yang disuruh Nabi. Membaca Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ada dalam sehari. Membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ada dalam sehari. Membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil ada dalam sehari. Membaca la haula wala quwata illa billah ada dalam sehari. Membaca subhanallah bihamdi subhanal azim ada dalam sehari. Membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah ada dalam sehari. Kita kumpulkan kalimat-kalimat thayyibah supaya kita termasuk orang al-jami' yang beriman kepada nama Allah al-jami', yang menghimpunkan segala kalimat thayyibah. Makanya para ulama dulu, para habaib dahulu maulah ratib. Ratib kan kita bagi itu ratibul haddad, ratib albar. Itu kumpulan macam-macam zikir. Apa-apa yang disuruh Nabi ada di situ. Baca la ilaha illallah ada, baca salawat ada, baca astaghfirullah ada, subhanallah bihamdih ada, lengkap. Jadi kalau kita baca ratib haddad kah, ratib atas kah, ratib al-aidrus kah, kita baca itu sudah al-jami. Kita sudah menghimpunkan macam-macam kalimat thayyibah yang kita amalkan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, yang ketiga amal bacaan, yang ketiga maqam ahwal. Ini mesti kita himpunkan. Misalnya kita dapat satu musibah. Kita kumpulkan dalam satu musibah ini macam-macam ahwal, macam-macam maqam. Satu, dapat musibah, kita kehilangan 1 juta rupiah di dompet. Namun dompetnya hilang. Ini musibah. Satu, sabar. Itu sabar. Ini sabar adalah kedudukan yang mulia. Sabar. Kita kada perlu mengaluh ke sana kemari. Kada perlu berkeluh kasah. Sabar. Kumpulkan lagi syukur. Syukur. 1 juta rupiah na hilang. Kalau sepeda motor hilang. Syukur. Ada laki-laki datang kepada Rabi'atul Adawiyah. Wahai Rabi'ah, ulun kehilangan malam tadi. Kehilangan apa? Emas habis. Jam bersyukur ya kalau ya. Apa bersyukur kehilangan? Untung iman ikam nang kada hilang. Untung kada iman nang hilang. Jika iman hilang kamu ke neraka mati menakunnya. Nah jadi kita dapat musibah, hilang dompet 1 juta rupiah, sabar, syukur. Syukur hanya dompet, jaka jam tangannya, cincinnya, kendaraannya habis. Untung dompet. Yang ketiga kumpulkan lagi ridha, ridha kepada Allah. Para muhibbin rahimakumullah, as-sabi' wa thamanun min asma'illah al-husna al-jami' wal mu'allif bainal mutamathilat wal mutabayinat wal mutadaddat. Yang ke-87 dari asma'illah al-husna, yang nomor 87 asma'ul husna, nama Allah Al-Jami'. Al-Jami'. Al-Jami' itu huwal mu'allif bainal mutamathilat wal mutabayinat wal mutadaddat. Dialah yang menghimpunkan antara sesuatu yang bersamaan. Dialah yang menghimpunkan sesuatu yang berlainan. Dia pula yang bisa menghimpunkan antara sesuatu yang berlawanan. Nah, jadi Al-Jami' biasa disingkat yang maha
menghimpunkan atau yang maha mengumpulkan. Apa yang dikumpulkan oleh Al-Jami' bisa sesuatu yang sama dikumpulkan, bisa sesuatu yang berlain-lainan dikumpulkan, bisa sesuatu yang berlawan-lawanan dikumpulkan. Nah, itulah Al-Jami'. Para muhibbin rahimakumullah. Contoh Allah menghimpunkan sesuatu yang bersamaan seperti menghimpunkan Allah kita semua di majelis ini. Dikumpulkan di majelis ini oleh Allah semua yang kita semua ini adalah bersamaan, yaitu manusia. Dikumpulkan dari hulu sungai, dari mana-mana berkumpul menjadi satu. Dialah yang mengumpulkan manusia di padang Arafah dari berbagai bangsa dan negara. Jadi satu terkumpul di Arafah. Nah, ini Al-Jami'. Nantinya dialah yang mengumpulkan manusia di padang mahsyar. Dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, seluruh manusia dikumpul di satu tempat di padang mahsyar. Nah, itulah nama Allah Al-Jami' yang menghimpunkan sesuatu yang sama jenisnya, yaitu jenis manusia. Kemudian wa kajam'ihi bainal azmi wal 'asabi wal 'irqi wal 'adalah wal mukhi wal basharah wad dam wa sail akhlad fi badanil insan wal hayawan. Contoh Allah mengumpulkan sesuatu yang berlainan, seperti Allah kumpulkan antara daging, tulang, urat, otot, kulit dikumpul menjadi satu. Jadilah seorang manusia. Jadilah seekor hewan. Itu hewan, itu manusia, kumpulan dari berbagai macam unsur di dalamnya. Hanya Allah Al-Jami' yang bisa mengumpulkan macam-macam itu menjadi satu kesatuan yang bernama hewan atau manusia. Nah, dalam tubuh kita ada darah, ada air, ada bulu, ada daging, ada tulang, ada urat, macam-macam. Dikumpul oleh Allah, dirangkai menjadi tubuh manusia. Nah, ini Al-Jami', nama Allah Al-Jami' yang maha mengumpulkan. Para muhibbin rahimakumullah. Nabi Ibrahim alaihissalam dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Nabi Ibrahim minta kepada Allah, arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, bagaimana engkau bisa menghidupkan yang sudah mati? Kan kisahnya kayak itu, kita dibangkit dari kubur pada kita sudah hancur. Jadi Nabi Ibrahim hendak melihat kayak apa caranya engkau ya Allah menghidupkan yang sudah mati itu. Ujar Tuhan, awalam tu'min? Ibrahim, engkau kada percaya kalau aku pada aku bisa menghidupkan yang mati, kau kada percaya kan? Qala bala, percaya aja Nabi Ibrahim, percaya. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi agar hatiku tentram, hatiku tambah keyakinan, tambah kuat. Melihat dengan mata sendiri bagaimana engkau menghidupkan yang sudah hancur, yang sudah mati itu. Allah berfirman, khudz arba'atan minat tair, ambil ya Tuhan 4 burung, 4 unggas. Cari 4 unggas. Yang dipilih burung merak. Yang kedua burung gagak. Yang ketiga burung nasar. Yang keempat ayam jantan. Ayam jantan.
Empat dipilih, sengaja empat dipilih karena empat ini mewakili manusia. Empat ini mewakili sifat manusia. Burung merak suka kemewahan, kemegahan. Manusia suka kemegahan. Burung gagak punya sifat tamak yang luar biasa. Manusianya ada sifat tamak. Manusia fitrahnya, pembawaan lahirnya membawa sifat tamak. Selalu kadang merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Nah, ini manusia. Di hewan itu burung gagak ini tamak luar biasa. Kalau cukup berapa yang diberi Tuhan, hendak lagi. Diberi Tuhan ini hendak lambe. Beri Tuhan ini hendak 3, hendak 4 sampai mati. Kada habis sifat tamak itu. Anehnya manusia umur sudah 65 tahun. Umur sudah 70 tahun. Masih mau mengulah, masih mau mencari sesuatu. Pada umur sudah 75, sudah 70, sudah mendekati mati. Tapi karena ketamaan manusia itu masih sungguh giat mencari kehidupan duniawi. Nah, itu bukti ketamaan manusia. Burung gagak. Yang ketiga burung nasar. Ini burung nasar suka makan. Kau tuh coba memakan. Ini manusia ya juga. Pagi makan, siang makan, malam makan, jam 10 makan, makan. Yang keempat ayam jantan. Ini mewakili manusia suka kawin. Wah, ayam jantan kalau tahu anaknya dikawininya, mamanya dikawininya. Ini manusia. Jadi 4 unggas dipilih. Nah, sudah ada gagak, ada merak, ada nasar, ada ayam jantan, ada. Sembelih di Tuhan. Sembelih. Sembelih. Habis sembelih, cancang awaknya. Dicancang oleh Nabi Ibrahim. Cancang ramuk. 4 hewan nih, unggas nih. Kumpulkan ya Tuhan. Kumpul, aduk. Diaduk jadi satu. Karena berupa lagi sudah. Tinggal kepala. Kepala tahan. Yang kepala tinggal. Lalu jar Tuhan, itu adukan 4 unggas tadi dibagi 4. 4 bagian. Sebagian andak di gunung sana, sebagian andak di gunung situ. 4 gunung di andak. Nah, lalu jar Tuhan panggil, hai Ibrahim, wahai gagak ke sini. Panggil, wahai merak ke sini, wahai ayam jantan, burung nasar kemari. Begitu dipanggil itu Nabi Ibrahim, berterbangan. Semua berterbangan dari 4 penjuru mencari kawannya masing-masing. Nah, bulu, daging, hancur tuang bulu, berterbangan mencari kawannya. Sampai jadi seekor lagi di hadapan Nabi Ibrahim. 4 timbul. Nah, kayak asal. Tinggal kepala lagi di tangan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, wahai merak ke sini. Datang merak ke kepala. Diunjuk Nabi Ibrahim kepala ayam jantan, kada maunya. Lain kepalaku jadinya. Akhirnya 4 ini hewan yang sudah dihancur-hancur tadi kembali bersatu, kembali berhimpun sesuai asalnya. Allah membuktikan inilah nama Allah Al-Jami' yang maha menghimpunkan. Padahal sudah hancur. Nah, itulah manusia dalam kubur ini. Hancur tulang belulang, habis. Nah, kayaknya ada orang mati dimakan harimau, ada orang mati lamas, ada orang mati gugur pesawat, hancur. Begitu sampai hari berbangkit, tiupan sangkakala yang kedua dari Israfil alaihissalam, semua itu al-jami, Allah himpunkan kembali seperti semula. An-nas yub'atsu ala ma mata alaihi. Manusia akan dibangkit lagi sebagaimana keadaannya waktu dia mati itu. Kita mati umur 40, dibangkit umur 40. Ada orang mati umur 70, dibangkit umur 70 dari kuburnya. An-nas yub'atsu ala ma mata alaihi. Orang yang matanya buta waktu mati dibangkit dalam keadaan buta.
Kayak apa keadaan kita mati, kayak itulah kita akan dibangkit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihimpunkan segala sesuatu yang hancur daripada kita menjadi satu manusia lagi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi itu maksudnya nama Allah Al-Jami'. Nah, yang maha menghimpunkan. Jadi menghimpunkan yang sama kayak kita berkumpul sini. Orang berkumpul naik haji di Arafah, padang mahsyar. Menghimpunkan yang berlawan, yang berlain-lainan kayak tadi, menghimpunnya darah, tulang jadi satu. Yang menghimpunkan berlawanan bisa juga Al-Jami. Yang berlawanan dihimpunkan oleh Allah dalam satu kesatuan. Ini berlawanan. Di mana berlawanan berkumpul? Di tubuh manusia. Di tubuh kita ada panas, ada dingin, itu berlawanan. Di tubuh kita ada kering, ada basah, itu berlawanan. Periksa tubuh kita. Japai katiak, panas lah, panas. Japai sini dingin, berkumpulnya di tangannya. Ada yang basah, ada yang kering, bisa berkumpul di tubuh manusia. Inilah Al-Jami', Allah yang maha mengumpulkan. Yang lain pada Tuhan gak bisa itu. Yang lain pada Allah gak akan bisa. Nah, inilah Al-Jami'. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Al-mu'min bismillahil jami' ay yakuna jami'an ilmai zahir wal batin wa jami'al a'mali shalihat wal kalimatit thayyibat wa jami'al ahwal wal maqamatis syarifat. Orang yang percaya dengan nama Allah Al-Jami', bahwa Allah bisa menghimpunkan apapun yang dia kehendaki berhimpun, bisa dia himpunkan. Kita sebagai hamba Allah yang beriman kepada nama Allah Al-Jami', kita menghimpunkan juga. Apa yang kita himpunkan? Satu, ilmu zahir, ilmu batin. Mesti ada pada diri kita. Ilmu zahir, ilmu batin. Yang kedua, kalimat-kalimat thayyibah mesti kita kumpulkan. Yang ketiga, maqam wal ahwal asyarifah mesti kita kumpulkan dalam kehidupan kita. Ilmu batin, tauhid mesti kita kaji. Ini ilmu batin. Ilmu fikih, ilmu zahir mesti kita kaji. Ilmu tasawuf, ilmu lahir batin mesti menyatu dalam tubuh kita sebagai bukti kita bisa menghimpunkan. Nah, ilmu tauhid, keimanan, ini pondasi sebuah bangunan. Ilmu fikih, kerangka bangunan. Ilmu tasawuf, menghiasi bangunan. Nah, kalau bangunan itu ada pondasinya, ada kerangkanya, dihias dengan perhiasan, maka ini pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman aja, tapi kada berfikir, kada bisa. Orang berfikir aja, cuma kada bertauhid, kada bisa juga. Orang bertasawuf wara, makinnya kada berfikir, kada bertauhid. Jadi tiga ilmu ini mesti kita himpunkan dalam diri kita. Mesti kita satukan dalam diri kita. Sebagai bukti kita beriman kepada nama Allah Al-Jami' yang maha mengumpulkan, yang maha menghimpunkan. Nah, kemudian kita himpunkan lagi amal-amal saleh. Amal-amal saleh kita himpunkan dalam diri kita. Jangan hanya satu amal saleh yang kita kerjakan, amal saleh lain kada kita kerjakan. Kita kumpulkan. Nabi SAW suatu hari duduk dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Lalu ujar Nabi, "Man asbaha minkumul yauma sha'ima." Wahai sahabatku, siapa di antara kalian yang hari ini puasa? Faqala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar, "Ana shaim ya Rasulullah." Ulun puasa wahai Rasulullah. Lalu ujar Nabi lagi, siapa hari ini di antara kalian yang ada mengantarkan jenazah? Tasyi'ul jenazah.
Wahai sahabat, siapa di antara kalian yang hari ini ada mengantarkan jenazah? Faqala Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar, ana ya Rasulullah, ulun tadi umpat mengantar jenazah. Lalu jar Nabi lagi, siapa pada hari ini yang mengilangi orang garing? Angkat tangan lagi Abu Bakar, ana ya Rasulullah, ulun hari ini mengilangi orang garing, tadi ada juga. Lalu jar Nabi, siapa ada yang hari ini memberi makan orang miskin? Siapa hari yang memberi makan orang miskin? Abu Bakar, ulun tadi memberi orang makan miskin ya Rasulullah. Semua Abu Bakar menyahut. Abu Bakar himpunkan seluruh amal yang bisa dihimpunkan. Puasa iya, mengantar jenazah iya, mengilangi orang garing iya, memberi makan orang miskin iya. Lalu jar Nabi kita, barang siapa terhimpun pada diri seseorang pada suatu hari puasa, mengantar jenazah, mengilangi orang garing, beri makan orang miskin, bahwa ahlul jannah, dia ahli surga. Ahli surga. Jadi jangan hanya sebuting semacam amal yang kita himati, jangan. Macam-macam amal. Umpama mantang-mantang kita 4 kali orang kita melang orang garing, kok puasa. Udah 4 lagi melangi orang garing. Padahal itu dikumpulkan mestinya, bukan puasa, yang lain-lain pun dari amal kebaikan mesti dihimpunkan. Mesti dihimpunkan. Nah demikian pula kalimat thayyibah. Jangan hanya kita sehari ini melulu membaca salawat saja, jangan. Kumpulkan apa-apa yang disuruh Nabi. Membaca Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim ada dalam sehari. Membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ada dalam sehari. Membaca hasbunallahu wa ni'mal wakil ada dalam sehari. Membaca la haula wala quwata illa billah ada dalam sehari. Membaca subhanallah bihamdi subhanal azim ada dalam sehari. Membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah ada dalam sehari. Kita kumpulkan kalimat-kalimat thayyibah supaya kita termasuk orang al-jami' yang beriman kepada nama Allah al-jami', yang menghimpunkan segala kalimat thayyibah. Makanya para ulama dulu, para habaib dahulu maulah ratib. Ratib kan kita bagi itu ratibul haddad, ratib albar. Itu kumpulan macam-macam zikir. Apa-apa yang disuruh Nabi ada di situ. Baca la ilaha illallah ada, baca salawat ada, baca astaghfirullah ada, subhanallah bihamdi ada, lengkap. Jadi kalau kita baca ratib haddad kah, ratib atas kah, ratib al-idrus kah, kita baca itu sudah al-jami. Kita sudah menghimpunkan macam-macam kalimat thayyibah yang kita amalkan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, yang ketiga amal bacaan, yang ketiga maqam ahwal. Ini mesti kita himpunkan. Saat misalnya kita dapat satu musibah, kita kumpulkan dalam satu musibah ini macam-macam ahwal, macam-macam maqam. Satu, dapat musibah, kita kehilangan 1 juta rupiah di dompet. Namun dompetnya hilang. Ini musibah. Satu, sabar. Itu sabar. Ini sabar adalah kedudukan yang mulia. Sabar. Kita kada perlu mengaluh ke sana kemari. Kada perlu berkeluh kasah. Sabar. Kumpulkan lagi syukur. Syukur. 1 juta rupiah na hilang. Kalau sepeda motor hilang. Syukur. Ada laki-laki datang kepada Rabi'atul Adawiyah. Wahai Rabi'ah, ulun kehilangan malam tadi. Kehilangan apa? Emas habis. Kamu bersyukur ya kalau ya. Apa bersyukur kehilangan? Untung iman ikam nang kada hilang. Untung kada iman nang hilang. Jika iman hilang kamu ke neraka mati mana akunnya. Nah jadi kita dapat musibah, hilang dompet 1 juta rupiah. Sabar. Syukur. Syukur hanya dompet, jaka jam tangannya, cincinnya, kendaraannya habis. Untung dompet.
Yang ketiga kumpulkan lagi ridha. Ridha kepada Allah. Kada protes kepada Allah, ridha. Yang keempat kumpulkan lagi khauf, takut. Takutnya ada jawaban kehilangannya. Kalau pindah ini hukuman Allah, ada maksiat kah tadi? Makanya hilang duit nih. Mungkin tadi aku ada berbuat pelanggaran apa, menentang Allah kah? Apakah sehingga dihukum dengan hilang duit? Takutan ada juga hilang duit nih. Nah, tambahkan lagi raja, mengharap. Dengan hilangnya aku berharap kepada Allah digantikan berlipat ganda kayaknya. Nah jadi satu musibah terkumpul berapa makam yang baik. Ada sabar, ada syukur, ada ridha, ada takut, ada harap. Nah kita kumpulkan. Jangan begitu hilang cuma sabar sebuting. Sabar ke situ kamari. Padahal syukur bisa, ridha bisa, takut bisa, harap bisa. Nah ini al-jami, kita mesti bisa mengumpulkan. Kita berbuat dosa. Jangan hanya istighfar semata. Rugi kita. Berbuat maksiat. Minum arak, minum yang haram. Jangan hanya tobat semata, kumpulkan ahwal-ahwal, makam-makam yang baik. Istighfar, tobat kepada Allah. Tobat. Karena tadi berbuat dosa. Jangan sampai ditobat, syukur. Syukur. Apa disyukuri? Untung tadi kada mati rahatan minum arak itu. Jika mati warasul khatimah. Untung mbah minum arak tadi kada hancur muntungku, kada hancur parutku. Jika tidak Allah murka bisa hancur semua ini. Nah syukur di situ. Takut, ada juga takutnya. Takut kalau tak ulang lagi berbuat ini. Harapnya ada juga, harap diampuni oleh Allah dosa tadi. Ridhanya ada juga, aku ridha ditetapkan Allah pada hari ini melakukan perbuatan ini. Nah, jadi satu perbuatan dosa pun kalau kita bisa mengelolanya, bermacam-macam kebaikan yang kita dapatkan. Nah, ada dosa yang membawa orang masuk ke dalam surga. Ada dosa yang membawa orang masuk ke dalam surga. Kayak apa caranya? Oh sekarang ini mbahnya berbuat dosa tadi, ini tobat kepada Allah. Yang bertobatnya syukur, yang bersyukurnya ridha, yang berridha lagi macam-macam perbuatan kebaikan dikumpulkannya gara-gara satu macam dosa ini. Nah para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu al-jami tadi. Dapat nikmat, jangan hanya syukur sebuting, rugi kita. Karena ini ada kesempatan untuk al-jami. Dapat nikmat, dapat 10 juta. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Syukur. Sabar, ada juga sabarnya. Sabar apa? Sabar dalam menggunakan duit ini daripada hal-hal yang tidak disukai Allah. Mesti ditahan. Mesti ditahan. Ada sabarnya juga. Ada ridha. Ridha diberi Allah. Berhujung berdagang hari ini 50 ribuannya. Ridha diberi Allah. Nah jadi satu nikmat kita kumpulkan macam-macam keadaan-keadaan yang mulia. Nah, kita gali apa yang bisa dapat dari keadaan ini. Nah, jadi tadi kita musibah 5 macam dapat hal yang mulia. Kita dapat musibah melakukan dosa 5 macam hal yang mulia kita dapatkan. Kita dapat duit, dapat nikmat 5 macam hal yang kita kumpulkan. Nah ini sebagai bukti kita beriman kepada nama Allah Al-Jami'. Allah yang maha menghimpunkan itu. Jadi kita himpunkan ilmu zahir, ilmu batin. Kita kumpul. Jangan ngaji fikih sampai mati, jangan. Kaji tasawuf juga. Kaji tauhid. Jangan hanya berzikir selawat semacam, jangan. Macam-macam kumpulkan. Amal kebaikan kumpulkan. Ahwal keadaan yang mulia pun kita kumpulkan dalam satu masalah yang datang kepada kita. Nah dengan demikian kita disebut mukmin, beriman kepada nama Allah Al-Jami', Allah yang maha menghimpunkan.